Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kelompok kami yaitu kelompok 3 akan membahas mengenai barisan dan deret geometri serta penerapannya dalam bidang ekonomi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu R. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Untuk mencari perbandingan rasio yaitu R sama dengan UN per UN kurang 1 dengan syarat N lebih dari 1. Keterangannya yaitu R sama dengan rasio barisan geometri, UN sama dengan suku ke N barisan geometri, UN kurang 1 sama dengan suku sebelum suku ke N, dan N sama dengan nomor suku, diantaranya misalnya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalkan suku pertama sama dengan A, rasio sama dengan R, maka U1 yaitu A, U2 A kali R, U3 A kali R pangkat 2, dan jadi dapat disimpulkan misalnya U4 didapatkan rumus A kali R pangkat N kurang 1. Dengan demikian rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Misalnya untuk mencari suku ke 9 yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, U9 sama dengan A kali R pangkat 9 kurang 1, U9 yaitu A kali R pangkat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Rumus suku tengah barisan geometri. Suatu barisan geometri dengan N suku, N bilangan ganjil, maka suku tengah atau UT dinyatakan sebagai berikut, yaitu UT sama dengan akar A kali UN. Contohnya yaitu berapakah nilai suku tengah dari persamaan geometri 2, 6, 18, 1, 4, 5, 8. Jawabannya itu UT sama dengan akar A kali UN. UT sama dengan akar 2 kali 1458. UT sama dengan akar 2916. Jadi UT sama dengan 54. Materi selanjutnya yaitu sisipan pada barisan geometri. Diketahui rumusnya yaitu R aksen sama dengan K tambah 1 dari R, N aksen sama dengan N kurang 1 kali K tambah N. Adapun keterangannya yaitu R aksen sama dengan rasio baru, R sama dengan rasio lama, N aksen sama dengan banyak suku baru, N sama dengan banyak suku lama, K sama dengan banyak sisipan. Adapun contoh soalnya yaitu di antara 2 dari 162 disisipkan 3 bilangan, sehingga terjadi sebuah barisan geometri baru. Tentukanlah A. Rasio barisan geometri baru, B. Suku tengah barisan geometri baru, dan letaknya. Adapun penyelesaiannya yaitu bagian A, diketahui barisan geometri 2,162. A sama dengan 2, R sama dengan 162 per 2 sama dengan 81, dan K sama dengan 3. R aksen sama dengan akar K tambah 1 dari R. R aksen sama dengan akar 3 tambah 1 dari 81. Dan R aksen sama dengan akar 4 dari 3 pangkat 4. R aksen sama dengan 3 pangkat 4
per 4. R aksen sama dengan 3. Bagian B, yaitu diketahui A sama dengan 2, R aksen sama dengan 3, UN sama dengan UN aksen sama dengan 162, dan N sama dengan 2. N aksen sama dengan N kurang 1 kali K tambah N. UT sama dengan akar A kali UN. UT sama dengan akar 2 dikali 162. UT sama dengan akar 324. Dan UT sama dengan 18. Jadi T sama dengan 1/2 kali N aksen tambah 1. T sama dengan 1/2 kali 5 tambah 1. T sama dengan 1/2 kali 6. T sama dengan 3. Jadi suku tengahnya adalah 18 dan terletak pada suku ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai deret geometri. Jumlah suku ke N pertama dari suku-suku barisan geometri disebut sebagai deret geometri bertingkat. Mengapa disebut bertingkat? Karena memiliki suku akhir tertentu. Apakah mungkin ada deret geometri terhingga? Mungkin saja sih. Pembahasan deret geometri terhingga bisa dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Secara matematis, jumlah suku ke N pertama barisan geometri dirumuskan sebagai berikut. Deret geometri terdapat dua rumus. Yang pertama itu Sn sama dengan A dalam kurun R pangkat N dikurang 1 balas kurung per R kurang 1, di mana rumus ini digunakan apabila rasionya lebih besar dari 1, dan rumus kedua yaitu Sn sama dengan A dalam kurun 1 dikurang R pangkat N balas kurung per 1 dikurang R, di mana rumus ini digunakan apabila rasionya lebih kecil dari 1. Dengan keterangan Sn merupakan suku N jumlah pertama pada deret geometri, A merupakan suku pertama atau U1, dan R merupakan rasio. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut, yaitu tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan 1,2, 4,8 dan seterusnya. Diketahui penyelesaian, diketahui N-nya sama dengan 5 dan A-nya atau U1-nya sama dengan 1, dan rasionya sama dengan U2 per U1. U2-nya adalah 2 dan U1-nya adalah 1. Jadi 2 per 1 sama dengan 2. Karena rasionya bernilai 2 lebih besar dari 1, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang pertama, yaitu Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 balas kurung per R kurang 1. Langkah selanjutnya tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam rumus, yaitu S5 sama dengan 1 buka kurung 2 pangkat 5 dikurang 1 balas kurung per 2 kurang 1. S5 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5 adalah 32 dikurang 1 balas kurung per 2 kurang 1 adalah 1. Jadi S5 sama dengan 32 dikurang 1 sama dengan 31 per 1. Jadi 31 per 1 sama dengan 31. Jadi jumlah 5 suku pertama dari barisan tersebut adalah 31. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang deret geometri tangga. Deret geometri tangga adalah jumlah suku-suku pada barisan geometri.
yang banyaknya tidak terbatas. Deret geometri tinggi biasanya dinotasikan sebagai S, biasa dikatakan tak hingga. Secara matematis, deret geometri tak hingga dirumuskan dengan jumlah deret geometri tak hingga itu R lebih kecil dari 1 dan R tidak sama dengan 0. Pratiwi akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama itu mengenai penerapan barisan dan deret geometri dalam ekonomi. Yang di sini kita bisa lihat contoh soalnya. Yang pertama itu penduduk suatu kota adalah 10.000 orang setiap tahun karena kelahiran dan urban penduduk bertambah sebanyak 3%. Tentukan jumlah penduduk pada akhir tahun ke-10. Di sini cara penyelesaiannya itu yang pertama, kita bisa lihat penduduk pada awal tahun pertama adalah U1 sama dengan 10.000. Pada awal tahun kedua di situ ada U2 sama dengan 10.000 tambah 3 per 100 dikali 10.000 sama dengan 10.000 tambah 1 kali 1 tambah 3 per 100. Terus pada awal tahun ketiga ada U3 sama dengan U2 tambah 3 per 100. U2 sama dengan U2 kurang 1 tambah 3 per 100 sama dengan 10.000 dikali 1 tambah 3 per 100 dikali 1 tambah 3 per 100 sama dengan 10.000 kali 1 tambah 3 per 100 pangkat 2. Kemudian di sini pada awal tahun keempat ada U4 sama dengan U3 tambah 3 per 100. U3 sama dengan U3 kurang kali 1 tambah 3 per 100 sama dengan 10.000 kali 1 tambah 3 per 100 pangkat 2 dikali 1 tambah 3 per 100 sama dengan 10.000 dikali 1 tambah 3 per 100 pangkat 3. Jadi jika proses ini dilanjutkan maka kita mendapatkan keperolehan itu UN sama dengan 10.000 dikali 1 tambah 3 per 100 N pangkat 1. Dengan demikian jumlah penduduk pada akhir tahun ke-10 atau awal tahun ke-11 adalah U11 sama dengan 10.000 dikali 1 tambah 3 per 100 pangkat 11 kurang 1 sama dengan 10.000 dikali 1 tambah 3 per 100 pangkat 10 sama dengan 10.000. Kemudian kita akan mendapatkan hasil yaitu 1,03 pangkat 10 yang jika dikalikan itu sama dengan 13.439,16. Jadi jumlah penduduk pada akhir tahun ke-10 sekitaran itu 13.439 orang. Terima kasih. Jika hasil produksi pada awal tahun ke-5 adalah 14.641 unit, maka hitunglah hasil produksi pada awal tahun ketiga, yaitu U1 sama dengan A, B sama dengan 10%, kali U1 sama dengan 10 per 100, kali A sama dengan A per 10, A sama dengan 0,1 A. U2 sama dengan U1 tambah B sama dengan A tambah 0,1 A sama dengan 1,1 A. U3 sama dengan A dalam kurung 1,1 pangkat 2. U4 sama dengan A dalam kurung 1,1 pangkat 3. U5 sama dengan A dalam kurung 1,1 pangkat 4. U5 sama dengan 14.641, maka U5 sama dengan A dalam kurung 1,1 pangkat 4. 14.641 sama dengan A dikali 1,4641. A sama dengan 10.000. U3 sama dengan A dalam kurung 1,1 pangkat 2 sama dengan 10.000 kali 1,21 sama dengan 1200. Jadi hasil produksi pada awal tahun ketiga adalah 12,100 unit.